Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a Shalom, salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, saya Yola Tirpakta Sarmin dengan NIM A1C22043. Di sini akan menjelaskan mengenai materi aljabar. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang aljabar. Yang pertama sekali perlu kita ketahui pengertian dari aljabar. Jadi, aljabar adalah salah satu bentuk cabang ilmu dari matematika yang pembahasannya menyasar mengenai suatu penyederhanaan dan pemecahan masalah dengan memakai simbol pengganti berupa konstanta dan variabel. Karena ilmu ini bisa dikatakan sebagai salah satu cabang ilmu matematika dengan dalamnya memiliki teori bilangan, geometri, dan teori belajar dalam sebuah penelitian. Untuk penemu aljabar yaitu Diophantus. Diophantus menjadi penemu cabang ilmu aljabar yang berasal dari Alexandria. Saat itu ilmu ini sudah dikembangkan sejak zaman Babilonia kuno. Orang-orang masyarakat tersebut sudah melakukan pengembangan terhadap persamaan kuadrat, persamaan linear dan persamaan linear tidak menentu. Diophantus menulis sebuah buku yang berisi suatu pemecahan aljabar. Bentuk aljabar. Persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel berarti persamaan pangkat 1. Contohnya x tambah 3 sama dengan 10. Maka ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikurang dengan 3, maka x tambah 3 dikurang 3 sama dengan 10 kurang 3, maka didapatkan x sama dengan 7. Yang kedua ada pertidaksamaan. Pertidaksamaan linear satu variabel berarti kalimat terbuka yang memiliki tanda kurang dari atau lebih dari pada persamaan linear. Berlaku ruas kiri dan kanan dapat ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi bilangan yang sama. Jika variabel bertanda minus, harus diganti menjadi positif dengan mengali bilangan negatif dan membalikkan tanda. Berikutnya, kita akan membahas unsur-unsur aljabar. Yang pertama, variabel, konstanta, dan faktor, di mana variabel merupakan lambang pengganti satu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Yang konstanta merupakan suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel, dan faktor merupakan bagian dari bentuk yang diuraikan. Contohnya, perhatikan bentuk 12A tambah 2B tambah 3C tambah 8. Maka variabelnya adalah A, B, C, konstantanya 8. Untuk faktornya itu contohnya dari 2B, maka faktornya adalah 2B, 2B. Maka 2B sama dengan 2 kali B. Untuk unsur-unsur aljabar yang kedua yaitu suku jenis dan suku tak sejenis. Untuk suku merupakan variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku sejenis merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama atau 2A dan 3B. Untuk suku tak sejenis merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya 2X dan 2X pangkat 2. Suku 1 merupakan bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah dan selisih, contohnya 2x, 4y, dan lain-lain. Suku 2 merupakan bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih, contohnya 2x kurang 4y, a kuadrat kurang 5. Dan untuk suku 3 merupakan bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih, contohnya 2x kuadrat tambah 3x kurang 1, 3x tambah 4y kurang xy, dan lain-lain. Berikutnya kita akan membahas operasi hitung aljabar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Yang kedua, perkalian. Pada perkalian berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Yang kedua, berlaku sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Yang ketiga, perpangkatan. Operasi perpangkatan diartikan sebagai perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Contoh pada perpangkatan itu yaitu A tambah B pangkat 1 sama dengan A tambah B, di mana koefisiennya 1, dan A tambah B pangkat 2 sama dengan A tambah B dikali A tambah B sama dengan A kuadrat tambah AB tambah AB tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat, di mana koefisiennya 1, 2, 1. Untuk A tambah B pangkat 3 sama dengan A tambah B kali
A tambah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3, mana koefisiennya 1, 3, 3, 1, dan seterusnya. Yang keempat adalah pembagian. Hasil bagi dua bentuk aljabar dapat diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar tersebut. Kemudian, melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Kelima, substitusi pada bentuk aljabar. Nilai suatu bentuk aljabar dapat ditentukan dengan cara mensubstitusikan sebarang bilangan pada variabel-variabel bentuk aljabar tersebut. Dan untuk operasi hitung aljabar yang terakhir yaitu menentukan KPK dan IPB bentuk aljabar. Untuk mencari KPK dan IPB diperlukan yang pertama bilangan prima, di mana bilangan asli yang hanya mempunyai dua faktor yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Yang diperlukan yang kedua itu faktorisasi prima, yaitu menguraikan bilangan menjadi perkalian faktor-faktor prima. Untuk melakukan faktorisasi prima ini diperlukan pohon faktor. Untuk contoh dari pembuatan pohon faktor sendiri dapat kita lihat, yaitu faktor prima dari 80 adalah 80 bagi 2 didapat 40, 40 bagi 2 sama dengan 20, 20 bagi 2 sama dengan 10, dan 10 bagi 2 sama dengan 5. Maka didapat pohon faktornya itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 atau sama dengan 2 per 4 kali 5. Contoh yang berikutnya, carilah KPK dan PB dari 12 PQ dan 8 PQ kuadrat. Maka yang perlu dilakukan yang pertama itu mencari faktorisasi primanya terlebih dahulu, di mana 12 PQ sama dengan 2 kuadrat dikali 3 dikali P dikali Q, dan 8 PQ kuadrat sama dengan 2 pangkat 3 dikali P dikali Q kuadrat. Maka KPK-nya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali P dikali Q kuadrat sama dengan 24 PQ kuadrat. Untuk PB-nya sama dengan 2 pangkat 2 dikali P dikali Q sama dengan 4 PQ. Berikutnya kita membahas pecahan bentuk aljabar. Yang pertama, menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Suatu pecahan bentuk aljabar dikatakan paling sederhana apabila pembilangan dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan kecuali 1 dan penyebutnya tidak sama dengan 0. Untuk menyederhanakan pecahan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan EPB dari keduanya. Yang kedua, operasi hitung pecahan aljabar dengan penyebut suku tunggal, yaitu ada penjumlahan dan pengurangan, kedua perkalian dan pembagian, yang ketiga perpangkatan pecahan bentuk aljabar. Yang pertama, untuk penjumlahan dan pengurangan. Hasil operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan diperoleh dengan cara menyamakan penyebutnya, kemudian menjumlahkan dan mengurangkan pembilangnya. Contohnya 1 per 2 P tambah 5 per 3 Q sama dengan, yang pertama kita cari terlebih dahulu KPK dari penyebutnya yaitu 6 PQ. Maka 6 PQ dibagi dengan 2 P sama dengan 3 Q dikali 1 sama dengan 3 Q ditambah 6 PQ dibagi dengan 3 Q sama dengan 2 P dikali dengan 5 sama dengan 10 P. Maka didapat penjumlahan dari keduanya yaitu 3 Q tambah 10 P per 6 PQ. Yang kedua, perkalian dan pembagian. Perkalian pecahan aljabar tidak jauh berbeda dengan perkalian ulangan pecahan. Contohnya itu ada 4 per 3A dikali AB per 2 sama dengan, kita kalikan saja, yaitu 4 dikali AB sama dengan 4AB dan 3A dikali 2 sama dengan 6A. Untuk pembagiannya sama dengan, sama-sama kita bagi 2 pembilang dan penyebut. Maka 4AB dibagi 2 sama dengan 2AB dan 6A dibagi 2 sama dengan 3A. Yang ketiga, perpangkatan pecahan bentuk aljabar. Operasi perpangkatan merupakan perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Untuk contohnya yaitu 3x per 2 dipangkat 3 sama dengan 3x per 2 dikali 3x per 2 dikali 3x per 2. Maka hasilnya sama dengan 27x pangkat 3 per 8. Nah, itu dia pembahasan tentang materi aljabar. Nah, berikutnya kita akan membahas soal-soal yang terkait dengan materi aljabar. Untuk contoh soalnya, yang pertama, Nadia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Dari tempat yang sama, sejam kemudian Sinta mengendarai sepeda motor ke arah yang sama dengan kecepatan 56 km per jam. Tentukan setelah berapa jam perjalanan Sinta menyalip atau mendahului Nadia. Penyelesaiannya, diketahui kecepatan sepeda motor Nadia sama dengan 40 km per jam dan Sinta 56 km per jam. Yang ditanyakan setelah berapa jam Sinta mendahului Nadia. Nah, misalkan lama perjalanan Sinta sampai mendahului Nadia adalah T jam,
Nadia berangkat 1 jam lebih dulu dari Sinta, maka ketika dahulu Sinta, ia telah berjalan selama T tambah 1 jam. Kecepatan motor Nadia 40 km per jam, maka jarak yang ditempuh Nadia sampai didahului Sinta adalah 40 kali T tambah 1 jam. Selanjutnya, kecepatan motor Sinta adalah 56 km per jam, maka selama T jam, Sinta menempuh jarak 56 T. Pada saat Sinta mendahului Nadia, berarti jarak yang ditempuh adalah sama sehingga diperoleh model matematika yang merupakan persamaan linear dengan satu variabel, yaitu 40 dikali T tambah 1 sama dengan 56 T. Maka penyelesaiannya sama dengan 40 T tambah 40 sama dengan 56 T. 56 T dikurang 40 T sama dengan 40, dan 16 T sama dengan 40, dan didapatlah T sama dengan 2,5. Jadi Sinta mendahului Nadia setelah ia berjalan selama 2,5 jam. Untuk pembahasan dari soal-soal berikutnya dapat diperhatikan pada video berikut ini.